Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Argumen, dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang, kita akan membicarakan tentang dinamika politik terbaru yang belakangan ini banyak disorot oleh media nasional, termasuk televisi nasional, media cetak, dan lain sebagainya, yaitu terkait dengan statement Presiden Joko Widodo yang dikemukakan oleh salah satu media yang pada tahun 2027 mendatang siap turun gunung untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. PSI ini makin kesini makin baik, makin banyak dilirik orang, dan semenjak dinahkodai oleh anak bungsu Presiden Joko Widodo yaitu Kaisang Pangarep, tentu daya tarik PSI sebagai sebuah partai politik makin menarik, makin banyak dilirik oleh banyak orang tentunya. Yang terbaru misalnya kita ketahui bersama bahwa salah satu kader senior Partai Nasdem pada waktu itu, yaitu Ahmad Ali, kemudian ikut bergabung ke dalam Partai Solidaritas Indonesia. Kalau Partai Solidaritas Indonesia ini tidak memberikan harapan dan mungkin diyakini tidak mampu berkembang, bahkan bisa sampai ke parlemen, tentu politisi-politisi ini tidak akan bergabung ke partai ini. Setidaknya saya mencatat ada 3 faktor yang menarik Partai Solidaritas Indonesia hari ini, yaitu faktor Presiden Joko Widodo yang pertama, yang kemudian yang kedua yaitu partai yang selama ini di branding gitu sebagai partai anak muda tentunya, dan yang ketiga saya kira Partai Solidaritas Indonesia ini menarik untuk kita bicarakan, untuk kita perbincangkan, bahkan untuk kita kaji, karena ini merupakan partai yang satu-satunya partai ya, yang kemudian dinahkodai oleh anak presiden aktif pada waktu itu, yaitu Mas Kaisang. Dari 3 faktor ini tentu kita bisa menimbang, kita bisa mengkalkulasi bahwa pada tahun 2029 yang akan datang, PSI sebagai sebuah partai politik tentu ingin masuk ke Senayan, target utamanya. Ingin ada representasi dari PSI di Senayan, ingin mempunyai anggota DPR RI, begitu kan? Tapi terlepas dari itu semua, saya sebagai pengamat, sebagai seorang yang tertarik dengan isu-isu politik, tentu berharap PSI bisa berbenah, bisa kemudian menawarkan ide terkait dengan bagaimana sistem politik kita, bagaimana PSI bisa menjadi contoh begitu ya. Seperti yang dilakukan pada Kongres beberapa bulan yang lalu. Setiap anggota Partai Solidaritas Indonesia bisa atau berhak memilih ketua umumnya, bisa mempunyai suara terkait dengan jalannya organisasi partai politik tersebut begitu. Akan tetapi kita tentu lebih dari itu semua tentunya ya. Kita berharap agar PSI ini mampu melahirkan kader-kader yang bagus, yang baik begitu, mempunyai sistem yang baik secara rekrutmen partai. Karena bagaimanapun kita berharap bukan hanya kepada PSI sebenarnya, kepada seluruh partai politik sebagai laboratorium pengkaderan politisi, karena bagaimanapun kader-kader dari partai politik inilah yang kebanyakan mengisi pos-pos penting di dalam pemerintahan. Terlebih di legislatif, anggota DPR RI itu kan pasti merupakan kader partai politik, representasi dari fraksi-fraksi partai politik begitu. Tentu kita berharap PSI secara kualitas juga bisa berbenah, bisa melahirkan kader yang bagus, yang militan, yang mempunyai pikiran-pikiran besar, terobosan-terobosan besar terhadap dinamika atau problem bangsa ini. Tapi pada kenyataannya, beberapa hari yang lalu beredar di media sosial dan kemudian dikutip juga di beberapa media online, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dalam hal ini Kaisang Pangarep mengeluarkan statement yang kita bisa baca sebagai statement yang sangat pragmatis. Misalnya yaitu percuma popularitas tinggi,
Percuma elektabilitas tinggi, tapi kalau isitasnya sedikit, ini tentu tidak menjadi jaminan parpol tersebut bisa memenangkan kontestasi politik. Nah, ini statement-statement semacam ini saya kira ada benarnya juga dan memang dibuktikan oleh beberapa penelitian terkait dengan politik uang yang sangat masif di Indonesia. Akan tetapi, sebagai seorang ketua umum partai politik, sebagai figur ketua umum partai politik, tentu ketika statement ini keluar dari seorang ketua umum partai politik, tentu akan berdampak, akan kemudian banyak diperbincangkan oleh orang. Sekelas ketua umum partai politik nasional itu mengeluhkan terkait dengan popularitas, kemudian elektabilitas, dan itu harus berbanding lurus dengan isi tas yang mereka punya. Banyak statement-statement politisi yang kita bisa jadikan referensi misalnya terkait dengan biaya politik yang ada di Indonesia hari ini untuk membiayai sebuah partai politik, bahkan menembus triliunan rupiah ya, untuk menghidupkan sebuah organisasi partai politik, menggerakkan organisasi yang ada di bawahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini ironi, keprihatinan tersendiri bagi kita agar sistem politik ini dikelola dengan baik, entah itu mulainya mungkin dari perubahan undang-undang partai politik, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena bagaimanapun, partai politik sebagai sebuah institusi yang merupakan laboratorium pengkaderan politisi di Indonesia ini tentu harus kita memberikan concern yang utuh, yang serius begitu, agar kemudian kader-kader yang lahir dari partai politik ini bukan hanya secara kuantitasnya banyak, tapi kualitasnya juga tentu kita harapkan bisa menjembatani antara pikiran atau kemauan rakyat Indonesia dengan apa yang kemudian mereka keluarkan tentu sebagai sebuah kebijakan, baik itu di pemerintahan maupun di legislatif sebuah undang-undang. Nah, berangkat dari wacana PSI sebagai sebuah partai politik yang sekarang menarik diperbincangkan ini, saya kira partai politik yang lain juga tentu harus bertransformasi, harus berubah, harus kemudian memperkuat kader agar politisi yang lahir dari rahim partai politik ini secara kualitas terus bisa tumbuh, terus bisa diperkuat, dan melahirkan politisi-politisi yang handal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.